Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar datuk-datuk, nyai-nyai, kanti-kanti yang ada di rumah? Mudah-mudahan dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Rani ko, lah selesai lebaran gitu ko. Cuma kabar sehat? Alhamdulillah sehat. Awak macam mana? Naik darah tinggi, banyak makan daging. Berat badan saya yang naik kok, makan daging terus. Makan daging, makan kue terus pas bersanjo. Kalau Rani ko, ada kemarin makan daging? Aduh lah. Iya, cuma nampak postur tubuhnya ini masih tetap kok. Karena apa habis makan? Tidak yo, saya langsung lari 50 km. Iya, ngeri benar kalau macam tu. Dan kita nak ngucapi terima kasih kok Rani, karena kanti-kanti yang ada di rumah tu masih senantiasa menyaksikan Mekabal Jambi tentunya pada edisi hari Minggu tanggal 13 April 2025. Benarnya orang pergi mana habis libur panjang. Iya, betul. Yogi kemarin libur ke mana? Saya dekat-dekat kau lah, paling ke Danau Sipin. Kemana tapi lagi? Kok lama ya libur Kok lama nak libur baru maksud saya kok? Macam tu. Belum dipanggil lagi untuk bersiaran. Memang belum jadual ya. Belum jadual libur cuti. Kirain ke mana gitu kan, liburan jauh-jauh apa di sekolah. Dekat-dekat sekolah, kampung awak sekolah. Kalau kan ni? Saya juga di sekolah. Liburan ni ke mana? Di Jambi kok. Favorit kemana kalau dengan keluarga? Kalau keluarga biasanya ke rumah saudara tu lah. Lebaran. Cuma kemarin tak ada tiba ke rumah saya. Tak diundang tak diundang. Tak dikasih tahu rumah di mana memang. Awak bertanya tak yo. Lagi ada lah tu mula terus belok kiri. Penyasar saya belok kiri be. Cuman saya nak ucapi minal aizin wal faizin. Kalau selama kau ada salah, kita nak juga ngucapi kepada kanti-kanti juga minal aizin wal faizin ya. Benarnya lah mohon maaf batin kalau misal kita banyak salah bercanda. Betul. Nah Rani, beritahu apa yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti kita yang ada di rumah? Banyak tentu juga benar. Terkait juga tadi dengan libur-libur tadi kanti habis libur Lebaran 2% pegawai Pemkot Jambi tak hadir. Nah, selanjutnya kanti-kanti omset pelaku UMKM meningkat selama libur Lebaran kok. Dan juga ada Bupati ajak warga tingkatkan kepedulian terhadap kepedulian sampah. Nah, macam mana informasi selengkapnya bersama saya Ken Utari dan saya Yogi Apakelianto, ikolah Pegawai Jambi selengkapnya. Kanti-kanti mengawali informasi Bekabal Jambi pada siang hari hari pertama kerja pasca libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah. Sebanyak 2% lebih pegawai Pemkot Jambi tidak hadir. Dari 284 pegawai yang tidak hadir, 207 pegawai diantara tidak ada keterangan. Sehabis libur Lebaran Idul Fitri 1446 Hijriah tahun 2025, masih ditemui pegawai pemerintah Kota Jambi yang tidak masuk kerja di hari pertama. Selain cuti, banyak dari orang yang tidak masuk tanpa keterangan. Berdasarkan hasil sidak online yang dilakukan sama Wali Kota Jambi Maulana 8 April 2025 Selasa kemarin, ada 284 pegawai yang tidak masuk. 207 diantaranya tidak hadir tanpa keterangan. Sementara itu sisanya ngajui cuti keluarga dan sakit. Orang yang tidak hadir tanpa keterangan Niko bakal segera diverifikasi. Dinas terkait diminta untuk cepat proses para pegawai yang tidak hadir dan ngasih sanksi sesuai dengan aturan perundang-undangan. Nah, khusus mengenai kehadiran, alhamdulillah di hari pertama ini mengalami kenaikan dibanding tahun lalu, hari pertama Lebaran. Saat ini yang hadir secara keseluruhan 98%. Dengan 92%-nya tepat waktu, sisanya agak terlambat sedikit. Nah, hanya 1,95% yang tidak ada keterangan. Maulana negasi pegawai wajib hadir karena jadi garda terdepan dalam meningkati pelayanan warga, sehingga roda pemerintahan bisa berjalan dengan baik. Joko TPRI Jambi melaporkan. Nah, sehabis Hari Raya Idul Fitri kanti-kanti para pedagang di Pasar Tanjung Baju Raya Kota Sungai Penuh ngeluhi sepi pembeli. Dalam sehari orang cuma bisa jual 4-5 karpet telur. Daya beli masyarakat terhadap telur ayam ras di Pasar Tanjung Baju Raya Kota Sungai Penuh turun. Penurunan jumlah daya beli masyarakat terjadi sejak 3 hari pasca Idul Fitri 1446 Hijriah. Salah seorang pedagang Viva Marlita mengatakan sebelum Hari Raya Idul Fitri, dirinya dapat menghabiskan 10 hingga 15 karpet. Namun pasca Idul Fitri, dirinya hanya mampu menjual 4 hingga 5 karpet perharinya.
Satu karpet yang berisi 30 butir telur dijual di harga Rp51.000 untuk ukuran kecil. Sementara ukuran sedang dijual di harga Rp55.000 dan ukuran gedang dijual di harga Rp57.000 per karpet. Selain dari Kabupaten Kerinci, pasokan telur ayam juga didatangkan dari Kabupaten Payakumbuh, Sumatera Barat. Yang kecilnya 50, yang menengahnya 53 kalau satu karpetnya. Yang ukurannya besarnya 57. Itu satu karpet berapa isinya, Bu? 30, Bu ya. Iya. Untuk saat ini daya beli masyarakat gimana, Bu? Mulai berkurang. Mulai berkurang, Bu ya. Menurunnya daya beli masyarakat menyebabkan beberapa lapak telur ayam di Pasar Tanjung Bajorai, Kota Sungai Penuh tutup. Fahlan Diandra, TVRI Jambi melaporkan. Ganti-ganti fenomena pasang surut air laut dan pendangkalan alus Sungai Pengabuan di wilayah pesisir laut Pantai Timur Provinsi Jambi mengganggu aktivitas keberangkatan dan kedatangan kapal di Pelabuhan Roro, Kuala Tungkal. Kondisi itu mengakibatkan keberangkatan kapal Roro menjadi tertunda. Fenomena pasang surut air laut jadi salah satu hambatan keberangkatan kapal Roro menuju Kota Batam. Dan tentu kondisi air menyebabkan kapal kadang nunda keberangkatan hingga beberapa jam. Komandan Pos TNI Angkatan Laut Kuala Tungkal, Kapten Laut Agusto mengatakan, selain kondisi pasang surut air laut yang tidak nentu, pendangkalan alur sungai juga jadi penyebab kapal nunda keberangkatan. Pasang air laut surut, kapal tak bisa bergerak dan bersandar di pelabuhan hingga nunggu air naik lagi. Kondisi itu juga berpengaruh pada kenyamanan penumpang kapal karena harus nunggu lama. Meskipun dikit lambat, tapi aktivitas di pelabuhan Roro Kuala Tungkal tetap berjalan normal. Terlebih pas terjadi arus balik. Didi Haryadi, TVRI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kemarin libur lebaran Idul Fitri kemana baik, tentunya pasti ada mengunjungi tempat wisata. Nah, kabar selanjutnya itu terkait dengan banyak pedagang usaha kecil yang ada di Kabupaten Batanghari yang omsetnya mengalami peningkatan signifikan sejak orang kau berjualan di tempat wisata selama libur lebaran Idul Fitri. Nah, macam mana kabar selengkapnya? Kau berkabarnya untuk ganti-ganti. Libur lebaran Idul Fitri menjadi kesempatan bagi pelaku usaha kecil meraup keuntungan yang berlimpah. Tidak sedikit dari mereka mencoba peruntungan dengan menjual di sekitar lokasi wisata yang ada di Kabupaten Batanghari. Bahkan selama berjualan, pedagang kecil tersebut mendapatkan omset penjualan berkali lipat. Hal tersebut diakui salah seorang pedagang bakso keliling Herman. Di momentum libur lebaran kemarin, penghasilan yang memperoleh dari penjualan mencapai Rp700.000 hingga Rp1.500.000 per hari. Keuntungan Niko pun menjadi keberkahan tersendiri jika dibandingkan hari-hari biasa yang hanya mencapai Rp500.000. Alhamdulillah selama libur fitri sangat meningkat, Bang. Dari hari biasa pendapatan offset 700 sampai 1,5 juta. Ini saya dari Sungai Duren, Bang. Memang setiap lebaran kami lari ke daerah, Bang, jualan. Alhamdulillah ini sangat luar biasa antusiasnya. Ini berbagai macam saya lihat, saya tanya para pengunjung datang itu dari daerah-daerah yang terpencil. Herman juga mengatakan setiap tahunnya di libur lebaran atau libur panjang selalu berjualan di lokasi wisata karena lokasi tersebut ramai didatangi pengunjung dari berbagai daerah. Ade Juniawan, TVRI Jambi melaporkan. Nah, kalau kita nengok tadi memang pengen jadi berjualan cilok ha? Baiklah kita berjualan. Cuma memang momennya pas libur lebaran. Orang lagi rame-rame-nian ke tempat wisata tadi. Betul, lumayan benar omset tadi tegeo pulang nak ikut berjualan di sana. Omsetnya juga lumayan tadi kita tadi ada 500 apa sejuta tadi kita nganding. Wah, sehari sejuta cepat kita naik haji nampai Kita memang padik telah kita tuh harus padik ni peluang. Betul benar lah. Kau memang nampak ada wajah-wajah pengusahanya nih. Tahu peluang-peluang tu kan. Iyalah kita tuh harus ada peluang. Di setiap kesempitan kita tengok ada kesempatan. Iya kan nih. Tentunya masih banyak begitu yang nak kita sampaikan kepada kanti-kanti yang ada di rumah. Betul. Jadi kanti-kanti jangan nak kemana-mana. Apa informasinya kan nih? Banyak. Dan tahu kanti-kanti Gubernur Ahlare serukan stop judi online. Macam mana informasi selengkapnya tetap bersama kami di Pekabar Jambi.
Terima kasih Datuk-Datuk, Nyai-Nyai, kanti-kanti ada di rumah yang masih setia menyaksikan Bekaba Jambi pada siang hari ko. Nah kani-kani orang kota ko ada. Yo, kota Jambi alamat. Bila nak pergi ko ke kantor nak siaran, ada ketemu dengan gena apa tong sampah apa segala macamnya tu. Kalau di kompleks saya tuh ada rumah Wago tuh ada tempat ada sampahnya. Jadi cuman kondisi di sana? Alhamdulillah kalau daerah saya tuh pada sadar untuk mengelola sampah tadi, pada buang sampah pada tempatnya, karena di RT saya tuh lah disediakan tempat-tempat pembuangan ada 2 jenis, sampah organik, anorganik. Wah, itu mantap kayak gitu ada tim yang ngambil ngangkut ya. Nah, tapi kita juga galak tuh nengok tuh di jalan tuh ada juga sampah yang berkeliaran, masih juga sembarangan membuang sampah sembarangan, berseraan. Bukan berkeliaran. Tapi benar juga sampahnya berkeliaran mana-mana tadi kan. Orang ada membuang sampah sembarangan jadi berkeliaran sampah. Kok jadi lucu ya. Nah, kok jadi stand up komedi lah. Kok kan nih ada berita terkait dengan apa kok sampah yang sampah tadi tuh ternyata memang masalah sampah kok memang masih jadi tantangan utama di berbagai daerah. Nah, termasuk di Kabupaten Kerinci. Bupati Kabupaten Kerinci Monadi mengajak seluruh masyarakat untuk sadar terhadap pengelolaan sampah. Bupati Kerinci Monadi ngajak seluruh warga untuk meningkati kepedulian terhadap pengelolaan sampah sebagai upaya untuk jaga kebersihan lingkungan dan nyiptai Kabupaten Kerinci yang lebih sehat dan asri. Monadi nekani pentingnya peran aktif warga dalam memilah dan mengelola sampah yang dimulai dari rumah tangga. Pengelolaan sampah tak hanya tanggung jawab pemerintah, tapi juga butuh kesadaran dan partisipasi dari seluruh elemen terkait. Penumpukan sampah dan kurangi kesadaran warga bakal berdampak buruk untuk lingkungan, kesehatan, dan pariwisata di Kabupaten Kerinci. Kami berharap dari pemerintah kabupaten bersama jajarannya kita merubah mindset, mengubah perilaku masyarakat. Ini memang perlu proses yang cukup lama. Kami menyadari itu. Untuk itu kami mengajak kita mulai dari rumah lah untuk membuang sampah pada tempatnya. Ya, karena ini berefek karena sudah tidak bersih. Kalau sudah tidak bersih berefek banyak terhadap lingkungan sekitarnya. Monadi nambahi pemerintah Kabupaten Kerinci terus berupaya memperkuat program pengelolaan sampah termasuk penyediaan fasilitas dan edukasi bagi warga. Monadi berharap dengan adanya sinergi antara pemerintah dan warga, Kabupaten Kerinci bisa jadi contoh dalam pengelolaan sampah yang berkelanjutan. Ilwan, TPRI Jambi melaporkan. Kita ke kabar berikutnya ganti-ganti terkait dengan inflasi, di mana laju inflasi di Provinsi Jambi pada Maret 2025 nyampe 0,32% dengan indeks harga konsumen IHK 106,97. Selain dikarenakan kenaikan harga komoditas pangan selama bulan Ramadan, kenaikan inflasi juga disebabkan karena tarif dasar listrik yang balik normal. Setelah sebelumnya mengalami deflasi, Provinsi Jambi kembali mengalami inflasi pada Maret 2025 mencapai 0,35% dengan indeks harga konsumen atau IHK 106,97. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi pada 8 April 2025, angka inflasi di Provinsi Jambi dipengaruhi oleh sejumlah kelompok pengeluaran. Selain kenaikan harga komoditas sejumlah bahan pangan saat bulan Ramadan seperti cabai, tomat dan lainnya, inflasi juga dipengaruhi adanya penyesuaian kembali tarif dasar listrik yang sebelumnya diberikan potongan oleh pemerintah. Inflasi tertinggi terjadi di Muara Bungo sebesar 1,80% dengan IHK sebesar 107,80 dan terendah terjadi di Kabupaten Kerinci hanya 0,98% dengan IHK sebesar 108,79. Sementara deflasi terjadi di Kota Jambi sebesar 0,07% dengan IHK sebesar 106,33. Joko TV Jambi melaporkan. Informasi lainnya ganti-ganti, Gubernur Al-Haris menyerukan stop judi online bagi remaja, ASN dan masyarakat. Sebagai upaya tindak lanjut dan pencegahan, Al-Haris mendorong Disdik untuk memberikan imbauan kepada pihak sekolah untuk memperketat penggunaan ponsel pintar bagi para peserta didik.
Gubernur Al-Haris ngasih atensi khusus untuk data peringkat judi online yang menempati Provinsi Jambi sebagai salah satu daerah yang berada di urutan tertinggi dalam judi online. Nyikapi persoalan Niko, Al-Haris minta Sekda Provinsi Jambi, Dinas Pendidikan dan OPD terkait untuk nyusun langkah pemberantasan judi online di kalangan remaja, ASN dan warga. Berdasarkan data yang diterima pemerintah Provinsi Jambi, rentang umur 10-20 tahun jadi pelaku judi online tertinggi untuk wilayah Provinsi Jambi. Rentang umur itu merupakan remaja yang masih duduk di bangku sekolah, baik SD, SMP, dan SMA. Sebagai upaya tindak lanjut dan pencegahan di kalangan pelajar, Al-Haris dorong Dinas Pendidikan untuk ngasih imbauan kepada pihak sekolah untuk ngetati lagi penggunaan ponsel pintar bagi peserta didik. Online itu saya di Magelang kemarin, ceramah Pak Kapolri, buka data depan kami. Saya lihat, provinsi yang tertinggi permainan judi online itu Jambi. Saya kaget, katanya, Pak, ya, oh iya. Nah artinya, dan itu usianya banyak, 10-20 tahun. Anak remaja, anak sekolah juga main, berarti kan anak SMP, kan? SMP, SMA, bahkan juga yang ASN kita. Nah ini yang saya kira ke depan, bagaimana kita mencegah itu semua. Selain Dinas Pendidikan, Gubernur Al-Haris juga minta supaya Sekda lewat OPD terkait cepat melacak seluruh rekening ASN yang terlibat judi online. Pemerintah Provinsi Jambi bakal ngasih sanksi tegas kepada ASN yang terlibat judi online. Yang di Alta, TPRI Jambi melaporkan. Nah, itu pula kan. Memang realita yang terjadi kini kok banyak nian kita temukan budak kecil, budak gedang, budak tua yang lanjut usia kok kita tengok memang banyak yang main judi. Iyo, kecanduan judi online tuh nah. Karena memang mirisnya tadi tuh ada banyak pelajar. Iya, betul. Itu. Karena memang kalau judi online tuh udah tuh biasa skemanya tuh kalau kita baru main tuh kita dikasih menang. Nah, kasih menang tuh kan kita nak main lagi. Habis itu tengok lagi taktik tuh. Nah, dicobanya lagi kita rugi dikit. Nah, kita kan tadi kalau ngerasa lah menang banyak, rugi dikit. Dikit lah rugi ya, main lagi, masang lagi. Macam tuh lah jadi akhir lama tuh ada rasa penasaran, aku bisa dapat besar. Nah, kan dapat besar. Habis tuh kena hantam lagi kalah. Ada apa-apa lagi menang besar lagi. Acak tu lah siklus. Iyo, padahal kalau kita tahu judi online, sifatnya online, dia bersistem. Masa iyo bisa ngasih kita duit sebanyak itu? Pasti memang sudah disetting kalau itu. Benar, di awal dikasih menang, kaget ujung-ujungnya kalah, akhirnya rugi. Sampai bahkan ada orang yang sampai jual apa segala macam. Iyo, karena kecanduan dari judi online. Orang tua macam mana, ya kan? Lagian kita mereka juga kalau ada cara muda untuk kaya, jarang orang nak ngajak kita cara muda yo kan. Ya dah benar dah. Nak cepat kaya, berbisnis, bekerja, apa lagi? Iyo, dan juga ikhtiarnya jangan lupa. Benar. Nah, ganti-ganti jangan kemana-mana dulu karena Sana Numpiko kami masih bakal balik hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antaranya kanti-kanti 3 orang meninggal dunia akibat DPD. Tetaplah bersama kami di Pekabar Jambi. Makasih ganti-ganti masih nonton Pekabar Jambi. Memang akhir-akhir kok ganti-ganti cuaca kok masih berubah-ubah, termasuk cuaca di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur yang masih terus berubah. Kondisi itu bikin nelayan harus ningkati waspadanya terhadap ketinggian gelombang air laut. Kondisi cuaca di perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur hingga saat ini masih terus berubah-ubah. Kondisi itu membuat BPBD telah mengeluarkan peringatan dini terkait potensi cuaca ekstrim di wilayah perairan Kabupaten Tanjung Jabung Timur. Selain diguyur hujan dengan intensitas ringan hingga sedang, kondisi tersebut juga diikuti dengan potensi tinggi gelombang laut yang mencapai sekitar 1 hingga 1,5 meter. Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Helmi Agustinus mengatakan, kondisi tersebut membuat para pelaku pelayaran khususnya nelayan harus lebih waspada. Ketinggian gelombang laut yang mencapai 1,25 meter dan kecepatan angin 7,5 knot atau 14 km per jam dapat membahayakan keselamatan pelayaran.
Helmi Agustinus menambahkan surat edaran mengenai peringatan dini cuaca telah disampaikan ke wilayah kecamatan pesisir agar senantiasa waspada jika sewaktu-waktu terjadi bencana alam. Tim reaksi cepat BPBD Tanjung Jabung Timur juga telah siaga jika masyarakat membutuhkan pertolongan. Khalifa Fatria, TV Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti demam berdarah denggi terus mengancam kesehatan warga Kota Jambi. Di awal tahun 2025 terdapat 140 kasus dan 3 diantaranya meninggal dunia. Musim hujan yang masih terus terjadi di Kota Jambi bikin nyamuk DBD lebih cepat berkembang biak. Bahkan di awal tahun 2025, Dinas Kesehatan Kota Jambi nyata ada lonjakan kasus. Kabid Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Dinas Kesehatan Kota Jambi, Rini Kartika mengatakan, kini ada 140 kasus DBD yang tercatat. 3 orang ditaruh meninggal dunia akibat terserang DBD. Pada musim hujan, warga diminta untuk waspada dan jaga pola hidup bersih, mencegah adanya tumpahan sampah dan genangan air supaya tidak jadi sarang nyamuk. Kemudian kematian, 3 kematian. Selama dari Januari ini? Nah, dari Januari sampai sekarang. Jadi memang kami butuhkan benar partisipasi masyarakat untuk melakukan PSN, ya, pemberantasan sarang nyamuk. Yang penting itu memang jangan ada air-air yang tergenang, kemudian jangan sampai jentik-jentik nyamuk itu tumbuh. Dinas Kesehatan Kota Jambi minta seluruh puskesmas di setiap kecamatan turun langsung antisipasi DBD, termasuk melakukan upaya fogging dan basmi sarang nyamuk di lingkungan warga. Joko TPRI Jambi melaporkan. Kabar berikut eko kanti-kanti terkait dengan kanti kita yang jadi warga binaan di Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi, di mana tiap harinya kanti-kanti kita mendapat layanan kesehatan berupa pengecekan kesehatan supaya tidak terjadi penularan penyakit di dalam lapas. Tim Kesehatan Lembaga Pemasyarakatan Kelas 2A Jambi memberikan layanan kesehatan kepada warga binaan. Pengecekan kesehatan itu dilakukan guna mengantisipasi terjadi penyakit menular di dalam lapas. Dokter pada klinik pertama Lapas Jambi Almansyah mengatakan, setiap hari petugas melakukan pengecekan kesehatan kepada warga binaan di Lapas Jambi. Setiap warga binaan yang dalam kondisi tidak sehat akan diberikan penanganan oleh petugas kesehatan. Berdasarkan hasil pemeriksaan secara berkala, penyakit kulit atau gatal-gatal masih mendominasi di Lapas Jambi. Faktor air yang disinyalir kurang bersih menjadi penyebab penyakit itu. Dengan ada layanan kesehatan itu, diharapkan warga binaan dapat menjalani masa hukumannya dengan lebih sehat dan produktif. Lapas Jambi terus berkomitmen untuk memberikan pelayanan kesehatan yang optimal kepada warga binaan sehingga mereka dapat hidup sehat dan aman di dalam lapas. Asal TV Jambi melaporkan. Kanti-kanti seekor ular king cobra berhasil diamankan oleh tim Dinas Pemadam dan Keselamatan Kota Jambi. Ular dengan bisa yang mematikan itu berhasil diamankan saat berkeliaran di teras rumah warga. Petugas Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kota Jambi berhasil menangkap sikok ular king cobra sepanjang 3 meter dari sikok rumah warga di kawasan Kelurahan Mayang Mangurai, Kecamatan Alam Barajo. Ular dengan bisa yang mati ini sempat bersikap agresif dan nyoba nyerang petugas pas nak ditangkap. Tapi tim dengan sigap menangkap gunakan alat macam stick hook, stick grab dan alat pelindung diri. Bagian mulut ular habis itu dilakban supaya tidak membahayakan. Habis itu dimasuki ke dalam karung dan kotak pengaman untuk dibawa ke Makodam Kartan Kota Jambi. Warga diminta untuk waspada pas melakukan aktivitas sehari-hari, khususnya di musim hujan, karena banyak hewan liar yang keluar dari sarang. Joko TPRI Jambi melaporkan. Ngeri juga kalau kita nengok ular king cobra tuh, ha. Tapi dah mati saya tu tak pengen sentuh-sentuh. Wah, benar dikit. Ngeri pula saya ngandingnya, yo. Tapi memang untuk nanti kita kalau masuk kita juga harus waspada juga karena kita tak tahu ya tadi apalagi mungkin karena habis hujan ya kan bisa jadi banyak tadi tu. Iya. Karena tak tahu lingkungan sekitar tu kan mungkin ada semak-semak. Tadi kan dekat banyak tumbuh-tumbuhan, apalagi hewan ternak juga harus dijaga. Iya, itu juga. Sering jadi mangso. Mangso juga ular piton biasa tak?
ulah sawo kalau kita nyebut kita tengok tadi sampai dia nak masuk ke teras rumah warga. Ngeri benar lah kalau masuk dalam rumah. Dan juga bagi kanti-kanti kalau seandainya terjadi yang macam berita sebelumnya itu, langsunglah kaget tim dinas pemadam kebakaran dan penyelamatan di daerah masing-masing gitu. Waduh. Telepon yang petugasnya lah ya, jangan penyogi aduh, bingung juga sampai itu. Kaget saya sosok-sosok macam kau kayak. Ulangnya pun bingung, yang ular siapa kau katanya. Yang ular siapa? Iya, ganti-ganti tetaplah bersama Bekaba Jambi karena kami akan balik lagi dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya untuk kanti-kanti yang ada di rumah. Dan tahu kanti-kanti produksi padi pada Februari sampai April 2025 diprediksi nyampe 27.000 ton. Tetaplah bersama kami di Bekaba Jambi. Makasih kanti-kanti masih nonton Bekaba Jambi. Nagi haji kok memang nak masuk musim haji pula. Betul, berapa bulan lagi? Berapa bulan lagi Asoy? 2 bulan lagi. Iya, sekitaran tuh 2 sampai 3 bulan. Iya. Nah, kabar kita selanjutnya terkait dengan calon jemaah haji CJH Kota Jambi yang mulai melakukan simulasi atau bimbingan manasik. Nah, selain tato cara ibadah, CJH juga dibagi tahu macam mana jaga kesehatan selama CJH melakukan ibadah di Mekah. 706 calon jemaah haji Kota Jambi mulai melakukan persiapan keberangkatan ke Tanah Suci Mekah. Salah satunya melakukan manasik haji atau simulasi tata cara melaksanakan ibadah haji. Selain tata cara ibadah haji, CJH juga diberikan wawasan dalam menjaga kesehatan selama menunaikan ibadah haji di Mekah. Manasik haji yang dilakukan di Gedung Asrama Haji Kota Jambi IKO turut dihadiri Wali Kota Jambi Maulana. Maulana berharap agar seluruh CJH dapat mengikuti bimbingan manasik dengan baik sehingga tidak lagi canggung dan sudah paham dengan tata cara ibadah haji. Kita semua hadir dalam kegiatan manasik di tingkat kota. Jadi berdasarkan laporan ada 706 calon jemaah haji yang insya Allah kita doakan bisa berangkat semua. Punya istiqomah kemampuan baik segi administrasinya, kesehatan, fisiknya semua insya Allah bisa berangkat. Dari seluruh peserta manasik, jemaah termuda bernama Umi Habibah Salsabila usia 18 tahun. Sementara jemaah tertua bernama Dharma yang berusia 96 tahun. Joko TV Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti luas panen padi di Provinsi Jambi pada tahun 2024 mencapai 61,63 ribu hektar. Jumlah itu meningkat 0,39 ribu hektar atau 0,64% dibandingkan dengan luas panen padi pada tahun 2023. Berdasarkan data terbaru BPS Provinsi Jambi pada 8 April 2025, realisasi luas panen padi di Provinsi Jambi pada Januari hingga Desember 2024 nyampe sekitar 61,63 ribu hektar. Jumlah itu meningkat 0,39 ribu hektar atau 0,64% dibanding tahun 2023 yang cuma 61,24 ribu hektar. Puncak panen padi pada tahun 2024 selaras dengan tahun 2023 yang terjadi pada bulan Oktober. Luas panen padi pada Oktober 2024 nyampe 8,28 ribu hektar. Sedangkan pada Oktober 2023, luas panen padi nyampe 7,85 ribu hektar. Selain luas panen, produksi padi di Provinsi Jambi pada Januari hingga Desember 2024 nyampe 281,02 ribu ton gabah kering giling GKG. Jumlah itu meningkat 5,08 ribu ton GKG atau 1,84%. Dibandingkan tahun 2023 yang cuma 275,94 ribu ton GKG. Produksi padi tertinggi pada tahun 2024 terjadi di bulan Oktober, nyampe 33,88 ribu ton GKG. Sementara produksi terendah terjadi di bulan Januari cuma 12,77 ribu ton GKG. Kalau ditengok menurut Subran, produksi padi selama tahun 2024 terjadi penurunan. Pada sebulan Januari hingga April 2024 dan Mei hingga Agustus 2024,
Masing-masing cuma 6,28 ribu ton GKG dan 5,21 ribu ton GKG dibandingi periode yang sama pada 2023. Penurunan produksi padi ko disebabkan karena adanya penurunan produktivitas padi pada sebulan Januari hingga April 2024 dan penurunan luas panen padi pada sebulan Januari hingga April 2024 dan Mei hingga Agustus 2024 masing-masing 1,79 ribu hektar dan 2,07 ribu hektar dibandingi periode yang sama pada 2023. Di sisi lain, peningkatan produksi padi cuma terjadi pada sebulan September hingga Desember 2024, sekitar 16,57 ribu ton GKG dibandingi periode yang sama pada 2023. Joko TPRI Jambi melaporkan. Kita ke Kabupaten Tanjung Jabung Timur pula ganti-ganti di mana produksi panen padi pada panen raya ko diprediksi meningkat. Hal itu dikarenakan baik cuaca baik dari musim tanam hingga musim panen lagi. Sejak 2 bulan terakhir, Kabupaten Tanjung Jabung Timur tengah memasuki musim panen raya padi. Di musim panen itu diprediksi produksi meningkat dari tahun sebelumnya. Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Sunarno, mengatakan puncak musim panen berlangsung hingga April 2025. Peningkatan produksi ko sejalan dengan luas area panen yang juga meningkat. Prediksi panen diperkirakan tembus 27.000 ton gabah kering panen dengan total luasan 5.400 hektar yang tersebar di beberapa kecamatan. Sunarno menambahkan, faktor penunjang meningkatnya produksi panen iko dipengaruhi oleh cuaca yang bersahabat hingga penanggulangan hama yang cepat teratasi. Pihak juga berupaya meningkatkan indeks pertanaman padi dengan memfokuskan kegiatan Brigade Pangan sehingga diharapkan dapat meningkatkan indeks pertanaman dari 100 menjadi 300 dalam setahun. Nanti hasil panen iko akan dijual di Perum Bulog, Kuala Tungkal. Panen alhamdulillah sudah dimulai dari bulan Februari ini, Maret, dan nanti puncaknya di April. Alhamdulillah kita bisa panen insya Allah itu seluas 5.400 sekian dengan prediksi kurang lebih 27.000 ton nanti gabah kering panen yang insya Allah akan kita produksi di musim ini. Sunarno berharap pada masa tanam nanti cuaca tetap bersahabat agar hasil produksi padi tetap berlimpah. Khalifa Fatria, TV Jambi melaporkan. Informasi lainnya kanti-kanti, program Keluarga Harapan menjadi program andalan dari Kementerian Sosial untuk membantu masyarakat miskin. Jika bantuan itu diberikan secara terus-menerus tanpa ada strategi yang jelas, masyarakat akan cenderung bergantung dan kehilangan inisiatif untuk berkembang secara mandiri. Pemberdayaan warga seringkali dimulai dengan bantuan, baik berupa bantuan dana, pangan, pendidikan, atau fasilitas lainnya yang bertujuan untuk meningkati kesejahteraan. Tapi kalau bantuan dikasih secara terus-menerus tanpa adanya strategi yang jelas, maka bisa cenderung bikin warga penerima bergantung dan kehilangan inisiatif untuk berkembang secara mandiri. Program Keluarga Harapan PKH jadi program andalan dari Kementerian Sosial untuk warga miskin. Dari sekitar 10 juta keluarga penerima manfaat KPM di Indonesia, 911.976 KPM lainnya berada di Provinsi Jambi. Di Provinsi Jambi, penerima PKH tersebar di seluruh kabupaten kota termasuk di Kota Jambi. Berdasarkan data Dinas Sosial Kota Jambi, penerima PKH pada tahun 2024 berjumlah 186.000. Dari jumlah itu, 1.839 penerima diantaranya keluar atau graduasi dari kepesertaan PKH. Pemerintah Kota Jambi terus berupaya meningkati kemandirian warga miskin penerima bantuan PKH supaya jadi mandiri dan tidak lagi bergantung pada bantuan sosial pada 2025. Selain ngasih bantuan modal usaha Rp2.400.000, pemerintah Kota Jambi juga terus melakukan pendampingan dan pelatihan kepada penerima program PKH. Untuk program PKH sendiri, kita mendapatkan 20.706
jiwa ya yang mendapatkan program PKH, namun yang sudah kita graduasi itu sudah di 1.800 orang. Jadi kalau kita melihat 1.800 ini memang sudah mulai difasilitasi seperti bantuan untuk usaha atau bantuan ekonominya. Program Pahlawan Ekonomi Nusantara PENA bantu keluarga penerima manfaat untuk keluar dari penerima PKH. Dengan modal usaha Rp2.400.000, bikin salah seorang penerima manfaat di Kota Jambi, Nur Hasanah, bisa bangun dan ngembangi usahanya. Dengan omset sekitar 3 hingga 500.000 sehari yang dihasilkan dari usahanya, menetapi Nur Hasanah untuk mengundurkan diri atau graduasi mandiri dari PKH pada 2023. Di 2023 saya mengajukan pengunduran diri untuk digraduasi di tahun 2024 dan mendapatkan bantuan PENA. Bantuannya berupa uang. Terbantu sekali dengan bantuan modal usaha dari pemerintah. Untuk modal usaha kue. Pemberdayaan yang efektif adalah pemberdayaan yang menempati warga sebagai pelaku utama perubahan. Bantuan tetap diperlukan sebagai pemantik awal, tapi harus diikuti dengan strategi yang dorong partisipasi, inovasi, dan kemandirian. Dengan pendekatan yang tepat, warga tak cuma bakal terbantu dalam jangka pendek, tapi juga mampu nyiptai masa depan yang lebih sejahtera secara mandiri. Daniel, Tim Jendela Negeri TPLI Jambi melaporkan. Nah, ganti-ganti kaget dulu masuk ke lambu tuh, karena Ustaz NPK kami masih bakal hadir dengan sejumlah informasi penting dan menarik lainnya. Di antara ganti-ganti objek wisata air terjun Telun Berasap ramai dikunjungi warga. Tetaplah bersama kami di Bekabah Jambi. Terima kasih ganti-ganti masih nonton Bekabah Jambi. Nah, ganti-ganti kalau biasanya ganti-ganti liburan ke suatu tempat yang di luar Jambi misalnya atau ke kabupaten kota lain pasti tidak lengkap kalau balik tuh tidak bawa oleh-oleh. Nah, haliko juga macam yang ada di Kabupaten Kerinci di mana jajanan oleh-oleh dodol kentang khas Kabupaten Kerinci tingkat karena banyaknya wisatawan dari luar daerah yang berlibur di Kabupaten Kerinci. Masa libur lebaran menjadi berkah tersendiri bagi para pelaku usaha yang menjual jajanan oleh-oleh khas Kabupaten Kerinci. Salah sikoe pelaku UMKM yang mengalami peningkatan permintaan yakni usaha dodol kentang yang berada di Desa Lubuk Nagodang, Kecamatan Siulak, Kabupaten Kerinci. Dodol kentang dijadikan oleh-oleh bagi pemudik dan wisatawan untuk dibawa pulang ke daerah asal mereka. Satu pekan pasca Idul Fitri tahun ini, para pedagang mampu menjual hingga 20.000 kotak dodol kentang. Jumlah itu meningkat hingga 50% jika dibandingkan hari-hari biasa yang hanya mampu menjual 500 kotak dodol kentang per hari. Harga yang ditawarkan kepada pembeli bervariasi mulai dari Rp5.000 per kotak hingga Rp100.000 per kotak. Yang banyak dibeli oleh wisata Kerinci adalah dodol kentang, termasuk keripik kentang, dan kopi arabica. Ini yang belanja di sini biasanya dari mana aja, Pak? Ini yang belanja dari Sumatera Barat, dari Bandung, Jambi, Bangko, bahkan sampai Malaysia. Para pedagang mengaku permintaan dodol kentang selalu meningkat saat hari besar keagamaan dan tahun baru. Tak hanya dodol kentang, para pelaku UMKM di Desa Lubuk Nagodang juga menjual produk makanan khas Kabupaten Kerinci lainnya, seperti teh kayu aro, kopi robusta hingga sirup kulit manis. Ilwan TV Jambi melaporkan. Ganti-ganti selama libur lebaran, sejumlah objek wisata yang ada di Kabupaten Kerinci menjadi destinasi favorit bagi warga untuk menghabiskan waktu bersama keluarga. Nah, macam destinasi wisata air terjun di Desa Telun Berasap, Kecamatan Gunung Tujuh. Selama libur lebaran tahun 2025, sejumlah objek wisata di Kabupaten Kerinci ramai dikunjungi warga. Salah sikoe destinasi wisata yang jadi favorit warga ialah air terjun Telun Berasap yang berada di Kecamatan Gunung Tujuh.
Setiap harinya ribuan warga dari dalam dan luar daerah Kabupaten Kerinci berwisata ke air terjun yang berada di bawah kaki Gunung Tujuh. Pengelola objek wisata air terjun Telun Berasap, Armen mengatakan, selama libur lebaran, jumlah pengunjung di objek wisata air terjun Telun Berasap nyampe 2.000 orang per hari. Pengunjung tidak cuma datang dari wilayah Kabupaten Kerinci, tapi juga dari berbagai daerah tetangga, macam dari Pekanbaru, Bengkulu, Palembang, dan Sumatera Barat. Cukup meningkat, mungkin dikarenakan cuaca yang mendukung, dan itu kurang lebih dari pengunjung itu sudah mencapai 2.000-an. Biasanya untuk yang lebaran 345 itu terjadi lonjakan atau titik tertingginya. Sementara itu, salah seorang wisatawan asal Pekanbaru, Wia mengatakan sengaja datang bersama keluarga untuk nikmati keindahan objek wisata di Kerinci, khususnya panorama alam air terjun Telun Berasap. Kami dari Pekanbaru datang ke wisata ini untuk melihat air terjun. Keistimewaannya adalah air terjun yang berasap. Semoga wahana ini tidak macet parkirannya. Untuk bisa nikmati objek wisata Iko, pengunjung cuma perlu bayar tiket masuk sebesar Rp10.000 per orang untuk dewasa dan Rp5.000 untuk anak-anak. Dengan harga yang terjangkau, wisatawan bisa nikmati panorama alam yang indah dengan berbagai spot foto menarik. Ilwan, TVRI Jambi melaporkan. Katikanti tidak terasa lah sejam kami ngamani Katikanti di Berkabar Jambi kita. Berjumpa pula minggu depan Katikanti ya. Nah, demikianlah Berkabar Jambi hari ini. Terima kasih atas perhatian dan kebersamaan Katikanti. Saya Karani Utari. Dan saya Yogi Aprilianto bersama kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan sampai jumpa.